Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani, ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya saat ini saudara dengan hati yang rindu kita mau datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pemberian hidup kita, lewat setiap pujian kita kepada Tuhan. Untuk itu sebelum kita masuk di dalam pujian kita kepada Tuhan, saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan saat ini kami boleh datang mempersiapkan diri kami untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tolong setiap kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh memuji-Mu Tuhan, biarlah kami boleh bernyanyi, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah segala pujian yang kami naikkan kepadamu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh merasakan Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu yang ku rasakan
sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah, puji dan sembah. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Sekali lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Menaikkan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami menaikkan syukur kami, menaikkan penyembahan kami, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Pujian dan syukur hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Yesus seumur hidupku. Segala pujian kami, segala pujian dan syukur hanyalah yang bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Pujian dan syukur
hanya bagimu Yesus. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan Hanya layak Tuhan, hanya layak bagimu. ku sembah Yesus. Seumur hidupku Sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. sembah Yesus, Ku sembah Yesus seumur hidupku. selamanya kami menyembah Kau yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. bila ku renungkan kasih Tuhan, Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya?
mengasihinya Ku selalu. mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari saat ini kita mau angkat satu nyanyian. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang kami boleh nikmati sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami, Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus ku bawa hatiku Tuhan, ku bawa hatiku, inilah penyembahan kami. penyembahanku, ku semakin berkurang,
Terima kasih buat anugerah-Mu, kesempatan yang Kau berikan bagi kami dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kami siap mendengar apa yang Kau firmankan, Kau ajarkan, supaya kami semuanya beroleh selamat dan menang di dalam peperangan rohani. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap hati kami untuk menyambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, bersama dengan istri saya sampaikan salam sejahtera, salam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini kita berada di ibadah pendalaman Alkitab. Segera kita akan membaca kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10, 11 dan 12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, Ya. sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita Ya. dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Ya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba Ya. dan oleh perkataan kesaksian mereka. Ya. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya. Terus. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Ya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Ya. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Ya. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya. Jadi tema kita pada pendalaman Alkitab yang lalu adalah peperangan di sorga, di mana ada peperangan antara Mikael dengan malaikat-malaikatnya dan juga iblis naga besar dengan malaikat-malaikatnya. Tetapi dikatakan bahwa pada akhirnya kemenangan di pihak Mikael, sedangkan iblis naga ular tua itu dilemparkan ke bawah karena kalah. Lalu ayat 10 di atas perikopnya dikatakan itu satu nyanyian kemenangan. Ya, dan mereka menang karena ada darah anak domba, ya, dan perkataan kesaksian. Tetapi mari kita mau melihat dulu bahwa Mikael dan malaikatnya, ya, yang telah menang dalam peperangan di sorga, dan iblis serta pengikutnya telah dikalahkan. Itu di ayat 9, tolong dibaca. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, Ya. yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ya, dia dilemparkan ke bawah. Ya, dilemparkan ke bawah. Ayat 12 dikatakan, Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. ya, Celakalah kamu, hai bumi dan laut. ya, Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Ya. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, ketika dia dilempar ke bawah karena kalah, maka iblis itu turun ke bumi. Ke bumi. Kalau dalam Wahyu 12 ayat 5 dikatakan dia mau menelan anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan itu. Tapi anak laki-laki itu dibawa ke tahta Allah. Dia gagal untuk bisa menelan anak yang baru lahir oleh perempuan itu. Dan dia tidak berhasil, gagal, kalah. Maka dia mengejar perempuan yang baru melahirkan. Tapi perempuan ini pun dibawa dengan dua sayap burung nasar. Ya, dua sayap burung nasar. Ke padang gurun, dipelihara jauh dari matanya ular. Jadi kalah lagi. Iblis tidak pernah menang. Iblis selalu kalah. Dia adalah musuh yang sudah dikalahkan oleh pribadi Yesus. Tapi kita harus berhati-hati. Ya,
Karena dia setelah dia dikalahkan oleh Mikael dan malaikat-malaikatnya, perhatikan. Dikatakan dalam geramnya yang dahsyat. Ya, iblis itu turun dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi dia kerja keras. Dia tidak pakai main bujuk. Dia tidak pakai cara taktik halus. Dengan manis membujuk. Seperti ketika Hawa dibujuk oleh ular di Taman Eden. Dia masih berbicara dengan tipu dayanya. Tetapi kali ini karena dia merasa waktunya dia tidak lama lagi, maka iblis itu bekerja dengan dahsyat, dengan geram. Ya, dengan geram yang dahsyat. Karena ia tahu waktunya sudah singkat. Dia tidak berhasil menelan anak yang dilahirkan. Dia tidak berhasil mengejar perempuan yang dilarikan ke padang gurun. Lalu dia cari sasaran. Itu sebabnya Petrus menasihatkan kita gereja Tuhan. Awas, berjaga-jagalah. Lawanmu seperti singa yang mengaum dalam geramnya. Itu. Mau menelan, siapa yang bisa ditelan? Ya. Dia sadar waktunya terbatas. Tuhan akan menghukum dia. Waktunya terbatas. Dia gunakan kesempatan. Setan tahu menggunakan kesempatan. Sesudah dia menggoda Yesus untuk jatuhkan anak Allah ini. Allah menjadi manusia dalam wujud Yesus. Injil Lukas mencatat. Dia mundur. Tapi dia menunggu saatnya, waktunya yang tepat untuk menjatuhkan anak Allah. Dan dia juga menunggu waktunya yang tepat untuk menjatuhkan anak-anak Allah. Dia tahu waktunya singkat. Ya, harusnya gereja juga tahu bahwa ini waktunya sudah singkat. Ya, gereja harusnya tahu waktu itu sudah singkat. Ya, tapi ada banyak dari kehidupan anak-anak Tuhan tidak tahu menggunakan waktu yang singkat. Ya, iblis tahu menggunakan waktu yang singkat supaya ia bisa berhasil menelan, ya, berhasil menyeret banyak anak-anak Tuhan untuk menjadi pengikutnya, nanti dibuang ke dalam lautan api. Tetapi sayangnya banyak anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ya, tidak percaya bahwa waktu sudah singkat. Mereka santai-santai saja. Mereka lambat-lambat saja seperti Lot. Disuruh cepat-cepat jalan, tinggalkan Sodom, lari. Tapi Lot bilang, aku tidak kuat lari. Ya, jadi jalan pelan-pelan saja, santai-santai. Karena hatinya Lot itu terikat dengan Sodom, kota Sodom yang segera akan dibakar habis. Demikian banyak sekali anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang hatinya masih melekat dengan dunia ini. Dia bilang santai-santai, masih lama waktunya Tuhan Yesus datang. Mereka tidak berjaga-jaga. Kalau setan tahu waktunya sudah sangat singkat, dia memanfaatkan waktu yang singkat ini dengan geram, kerja keras. Kenapa kita gereja Tuhan tidak bersiap sedia? Kenapa gereja Tuhan tidak bangun dari tidur rohaninya? Kenapa gereja Tuhan tidak sadar bahwa setiap waktu, setiap menit, setiap detik ada ancaman dari ular tua itu?
Petrus menggambarkan singa mengaum, siap menelan. Orang Kristen tidak berjaga, disuruh lari cepat menggunakan waktu yang baik ini, kesempatan yang sisa sedikit. Alkitab mengatakan, pergunakan waktu yang sisa. Pergunakan waktu yang sedikit. Iblis tahu menggunakan waktu yang singkat itu. Kita tidak bijaksana. Ya. Kita tidak tahu memanfaatkan waktu. Kita lebih terikat seperti Lot terikat dengan Sodom, kita dengan dunia ini. Ya. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, Ya. karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada yang sisa ini, karena hari-hari ini jahat. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, silakan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kita hidup. Inilah waktu kita memperhatikan bagaimana kita hidup di akhir zaman ini. Menjelang Tuhan Yesus datang. Menjelang akhir daripada dunia. Waktunya tidak panjang lagi. Ya. Ini waktu yang sangat sisa sedikit. Waktu berharga ini. Jangan dipakai hanya untuk kepentingan duniawi, memuaskan hawa nafsu daging, bisa memberikan kita menikmati dunia. Dikatakan di situ, biarlah kita jangan mabuk anggur, ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, Ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. ya, Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. ya, itu yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Kita menantikan pencurahan Roh Kudus di akhir zaman, pencurahan terakhir sebelum Tuhan datang. Kita merindukan itu, gereja merindukan itu, penuh dengan Roh Kudus. Roma 13 ayat 11 sampai ayat 14. Hal ini harus kamu lakukan, Ya, karena kamu mengetahui keadaan dan waktu sekarang, ya, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. bangun sekarang ini. Orang Kristen jangan tidur. Jangan dininabobokkan dengan keenakan daging. Dunia yang semakin semarak. Tapi Tuhan berkata, bangun dari tidur rohani. Jangan mengenakan daging, tidur. Ini waktu berjaga. Sebab iblis yang dilemparkan ke bumi itu turun dengan geram yang dahsyat. Ya, untuk menelan siapa yang bisa ditelan. Dia tahu waktunya sudah singkat. Dia hanya diberi waktu sedikit lagi. Ya. Terus dibaca. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat Ya. bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ya, keselamatan sudah lebih dekat dari 50 tahun yang lalu ketika kita percaya dan bertobat. Dan sekarang keadaan kita bagaimana setelah 50 tahun kita bertobat, lahir baru. Apakah kita masih sedang bangun rohani atau sudah tidur terlelap karena diberkati? Berkat Tuhan tidak salah. Saudara boleh mengatakan saya adalah orang diberkati, banyak uang saya, kaya. Saya berhasil. Ya, boleh-boleh saja. Tapi saudara harus waspada. Ya, karena itu semua barang-barang berkat-berkat di dunia ini fana. Sementara ada waktunya dunia itu seperti Sodom. Hanya sebentar sekejap selesai. Ya. Yang penting kita tahu kita harus bangun dari tidur rohani. Siap untuk diterbangkan dengan dua sayap burung nasar. Ke tempat yang aman, bukan dunia yang akan hancur dalam 1 jam. Lanjut dibaca. Hari sudah jauh malam, Ya,
telah hampir siang. Nah, sudah jauh malam. Sudah hampir siang. Waktunya sisa sedikit. Singkat. Terus, Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan ya. dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Nah, jadi kegelapan ditinggalkan. Perbuatan gelap ditinggalkan. Percabulan. Segala macam dosa ditinggalkan. Ya, lengkapi diri kita dengan senjata lengkap, senjata dari Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kelengkapan senjata Allah yang seperti kita pernah baca di Efesus 6. Ada kelengkapan senjata Allah. Ya. Terus dibaca, Marilah kita hidup dengan sopan, sopan kita hidup. Terus, seperti pada siang hari. ya, Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. ya, Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. ya. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jangan selisih, perselisihan, iri hati itu dikembangkan. Ya, perselisihan itu jangan dikembangkan. Sesama anak Tuhan, suami istri, orang tua dan anak, sesama saudara bersaudara, sesama pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Jangan balas membalas. Musuh kita bukan manusia. Efesus mengatakan musuh kita bukan manusia, bukan darah daging. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Bukan manusia jadi musuh kita. Karena itu Tuhan mengajarkan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di sorga sempurna. Kalau ada orang mengadukan engkau, biarlah kau berjalan bersama dia. Kalau diadukan, jalan sama saya 1 mil, jalan sama 2 mil. Itu ajaran Tuhan, ajaran Alkitab. Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, Ya, mata ganti mata boh, dan gigi ganti gigi. boh. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, Ya, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, nah, berilah juga kepadanya pipi kirimu. tidak gampang ini, tak gampang. Siapa yang menampar pipi kanan, masa aku bilang, ini tampar lagi yang satu. Tidaklah, aku tampar kamu 2 kali kiri dan kanan. Nah, itu. Ya, terus. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, Ya, serahkanlah juga jubahmu. terus dibaca. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, Boh, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. ini ngalah. Mengalah, rela. Dipaksa jalan 1 mil, ya baik aku jalan sampai 2 mil. Ngalah. Terus, Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, ya, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam oh daripadamu. ya, terus, Kamu telah mendengar firman, ya, kasihilah sesamamu manusia, ya, dan bencilah musuhmu. ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Iya, ini ajaran Tuhan yang benar, kasih. Itu sama Yesus. Rendah hati, lemah lembut. Ya, mengasihi musuh itu seperti Bapa. Coba baca terus ya. Matius 5 tadi. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, Iya, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat ya, dan orang yang baik, ya, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar Ya. dan orang yang tidak benar. ya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, Ya. apakah upamu? Apa upahnya kalau kita cuma mengasihi orang yang mengasihi kita? Ya tidak ada upah. Terus, Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? iya, pemungut cukai juga buat seperti itu, saudara. Terus, Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, ya, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain?
Loh, itu dia sana, bukan saya, bukan kita punya kelompok, ini kelompok yang lain. Ini bukan murid yang ikut Yesus, kelompoknya bukan murid Tuhan, kok ngusir setan juga. Tuhan bilang biarkan saja. Ya kan? Selama orang tidak melawan kita, dia ada bersama kita, biarkan. Walaupun dia bukan murid. Tapi nanti hasil akhir itu menentukan. Ya, yang jelas saudara, anak-anak Bapak di sorga. Ya, yang sempurna seperti Bapak. Nah, kita ini calon-calon mempelai wanita. Hidup kita harus disucikan, berpakaian lenan, putih berkilau-kilauan. Memang sekarang kita jauh dari sempurna, tidak ada orang sempurna. Tapi firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita, itulah firman Tuhan yang mengajar kita lemah lembut, rendah hati. Ini tidak didapat di sekolah tinggi teologi yang manapun. Tuhan Yesus bilang, mari kepadaku, belajar kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan tidak ngajari logika. Logikanya begini. Tuhan tidak ngajari itu, logika. Ya, Tuhan mengajar. Ayo belajar kepadaku. Belajar. Ya, aku mengajarkan kamu cara untuk menikmati surga. Lemah lembut, rendah hati, bukan logikanya penuh. Kepalanya penuh, ininya kosong. Kebalik jalannya. Ya. Lanjut. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Iya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Orang tidak percaya, orang dunia itu begini. Kamu berbuat baik, aku juga berbuat baik. Ya, kamu kasih aku 1 juta, nanti aku kasih 2 juta ya. Karena berbuat baik. Coba sekali tidak berbuat baik. Jahat, nipu. Boh, mana bisa kalau aku tidak penjarakan kamu, ngelaporin. Beda dengan Tuhan Bapa di surga, berapa kali kita harus datang minta ampun. Bapakku di surga, ampuni saya. Ketika kita dalam keadaan tidak berkenan, kasihnya tidak luntur. Ketika ada seorang penjahat, kasih Tuhan juga tetap ada pada dia. Itu sebabnya banyak orang penjahat itu berubah menjadi baru, menjadi manusia lain. Sedangkan ada banyak orang merasa dirinya benar dan baik, justru menjadi orang yang tidak dibenarkan Tuhan. Karena tinggi hati, sombong, merasa mampu, merasa bisa. Firman Tuhan ini keras, tapi kita membutuhkan di akhir zaman. Kita mau kemana? Tujuan kita apa? Ya, sesudah langit dan bumi yang lama ini lenyap, dihancurkan dengan belerang dan api, kata suratan Petrus. Kita harus perhatikan itu nubuat. Itu nubuat nanti digenapkan. Alkitab selalu mengatakan semua itu yang akan datang telah. Coba kita baca Wahyu 19. Ya. Ayat yang ke-6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, Ya. seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat katanya, Ya. Haleluya, Haleluya. karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa Ya. telah menjadi Raja. Telah menjadi raja, sudah. Bagi Tuhan yang akan datang itu memang sudah, pasti dikenapi. Telah menjadi raja. Kita adalah raja-raja. Senang sekali saudara. Ya. Tapi kita harus menjadi sama dengan dia. Ya. Telah menjadi raja. Tuhan kita telah menjadi raja. Terus dibaca. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Ya. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, Ya. dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa yang berani hapus ini? Pengantin-pengantin, mempelai-mempelai, tidak perlu itulah. Justru ini yang sekarang kita harus beritakan. 'Supaya gereja Tuhan tahu
Kemana kita? Apa akan jadinya kita? Serupa segambar Allah. Dan ini waktunya singkat. Iblis tahu. Geram dia, balas. Awas, aku balas itu. Pengikut-pengikut Tuhan. Ya, terus. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus, yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Iya, telah tiba hari perkawinan anak domba. Gereja Tuhan tidak boleh menghilangkan ini. Selain kita jadi raja-raja, imam-imam, kita juga jadi mempelai wanita, pewaris tahta, satu tahta. Gereja yang terburuk dari Wahyu 2 dan Wahyu 3, Laodikia. Laodikia itu sudah dingin, tidak panas, sombong karena kaya. Ya, Tuhan siap memuntahkan keluar dari mulutnya. Tetapi jemaat yang seperti ini masih diketok pintu hatinya. Kalau ada yang dengarkan suaraku, aku masuk dan aku akan duduk makan bersama dan dia bersama aku, dan akan kududukkan di atas tahtaku di dalam pelaminan seperti seorang mempelai anak domba. Gereja Tuhan, orang-orang percaya, satu hari kelak menjadi istri anak domba. Oh, luar biasa, saudara. Jangan dihilangkan ya. Tidak boleh dihilangkan kita menjadi istri anak domba. Akhir. Wahyu 19, Wahyu 20, Wahyu 21, Wahyu 22. Sampai ayat terakhir ada pengantin disebut. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, Ya, marilah. mari. Terus, Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, ya, marilah. mari. Hendak mendengar, marilah. Jadi saudara-saudara, kata Tuhan, hendaklah kita sempurna seperti Dia sempurna. Ya, Roma tadi mengatakan kita harus bangun dari tidur rohani, sadar, berjaga-jaga, memanfaatkan waktu yang sisa sedikit. Iblis tahu menggunakan, dia tahu waktunya sudah singkat, dia bekerja dengan geram, dengan dahsyat. Lalu kita santai-santai, sibuk dengan urusan yang tidak perlu. Ya, sibuk dengan urusan yang tidak perlu. Dalam peperangan di surga, malaikat dengan Mikael panglimanya ini berperang dan dipimpin oleh siapa? Komandannya itu satu, Allah yang Maha Kuasa. Tuhan itu panglima perang. Mikael itu dan malaikatnya harus tunduk kepada dia. Taat. Selama Mikael dan malaikatnya tunduk kepada Allah, maka mereka akan menjadi pemenang. Tetapi kalau malaikat Mikael dengan malaikat-malaikatnya tidak mau tunduk, nasibnya sama dengan malaikat yang telah memberontak dan tidak tunduk itu. Penting sekali saudara. Ya, tunduk ini, taat, patuh. Ketaatan kepada komandan. Ya, tanpa ketaatan tidak ada orang bisa melihat surga. Malaikat yang jatuh itu, ya, tidak taat. Lucifer telah tidak taat. Berontak dia karena tinggi hati. Tinggi hati. Dia memberontak. Melawan Allah. Nanti akan menyatakan diri. Di dalam bait Allah, akulah Allah. Banyak orang tertipu.
Ya. Jadi selama malaikat Mikael dan malaikat-malaikatnya tunduk kepada Allah, patuh seperti kepada komandan, dia pasti beroleh kemenangan. Ya. Ini artinya saudara, di dunia ini juga kita sedang berperang. Kita harus punya selengkap senjata Allah. Saya sudah bacakan pada pendalaman Alkitab yang lalu. Selengkap senjata Allah dalam Efesus 6 itu. Bahkan di dalam tadi Efesus 5 juga dikatakan, pakailah kelengkapan senjata Allah. Persenjataan itu. Tapi jangan lupa, kita harus memenuhi syarat taat kepada komandan. Sebagai prajurit, kalau prajurit itu tidak taat kepada komandannya, bisa dipecat. Prajurit harus taat pada komandan. Siap komandan, siap. Nah, kalau tidak siap, bagaimana? Kita baca 2 Timotius 2, ayat 2 dan ayat 3. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, Ya, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, ya. yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Prajurit yang baik. Ya, terus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Ya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, kalau kita ini sibuk khawatir urusan-urusan duniawi kita saja, kita tidak berkenan kepada komandan kita, panglima kita. Dalam peperangan di dunia ini, karena iblis itu sudah dibuang ke dunia. Dan dia dalam garam dahsyat itu mencoba mengejar perempuan itu, gereja Tuhan itu, orang-orang percaya itu, hamba-hamba Tuhan itu, pendeta-pendeta itu. Ya. Lalu kalau kita tidak taat kepada komandan, panglima besar kita, Yesus Kristus, Tuhan kita. Saya percaya selama malaikat Mikael patuh kepada komandannya, kepada Allah, tidak mau berontak, menang dia. Tidak mungkin kalah, sebab Allah di pihaknya. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kita jadi orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang, kata Rasul Paulus. Jadi seorang prajurit tidak usah pusing semua. Patuh saja, taat saja kepada komandan itu. Ya, maka prajurit itu akan berjalan dengan penuh kemenangan. Ya, seperti Mikael, patuh. Jadi dalam peperangan benar-benar mendengar perintah-perintah komandan. Kalau kita perang itu jadi prajurit, dengar komando, apa yang dikomandokan. Jadi kalau mau jadi prajurit Tuhan, siap, taat, patuh. Nah, jadi dalam peperangan ini kan dikatakan malaikat yang sudah jatuh itu, iblis, ular, setan, itu dibuang kemana? Ke bumi. Lalu dia dengan dahsyat, dengan geram mengejar, membinasakan setiap orang-orang percaya. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Dia tahu kalau satu gembala, satu pendeta, ya, dia bisa menangkan, bisa ratusan, ribuan, puluhan orang yang harusnya digembalakan oleh hamba Tuhan itu, mereka itu turut binasa. Jadi matanya ular itu, matanya naga yang sudah jatuh itu lebih jelas, nyata, ya, untuk menyerang pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Karena itu kita perlu ada di dalam kepatuhan sepenuh kepada komandan kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena kita dalam keadaan peperangan,
Ya. Salah satu perintah waktu perang yang biasanya apa itu saudara? Perintah dari komandan. Kalau disuruh maju, komandan itu bilang apa? Prajurit semua maju. Iya, terus apa dia bilang? Menunduk, tunduk, merendah, tunduk. Ya. Ini sikap, jangan lupa dalam peperangan. Kalau tidak mau tunduk, mau berdiri, kena panah, kena tembak, kena peluru. Ya, orang dalam peperangan itu semuanya berjalan dalam menunduk. Baru bisa jadi pemenang, tidak kena peluru. Artinya seorang prajurit patuh, tunduk, taat, merendahkan diri, sikap tunduk. Seperti Tuhan Yesus, siapa dia? Allah yang menjadi manusia. Di dalam keadaannya sebagai manusia, dia belajar tunduk dan patuh. Siapakah kita? Tidak mau tunduk dan patuh. Ya. Dalam keadaan bagaimana Tuhan itu? Dalam keadaan manusia. Dia tunduk. Dia patuh. Ya. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ya. ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis Ya. dan keluhan kepada Dia Ya. yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ya. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Ya. Terus. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Taat dari apa yang diderita. Terus. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi Ya. bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah Ya. menurut peraturan Melkisedek. Sekian. Jadi kalau Tuhan saja menundukkan diri kepada Bapa, taat, siapa kita? Seorang prajurit dalam perang tidak boleh berdiri tegak. Dia dalam posisi selalu menunduk. Itu sikap tunduk, merendah, patuh, taat. Yesus tunduk, patuh sampai mati. Ya. Kalau kita tidak mau tunduk, tidak mau rendah hati, kita tidak kemenangan. Pada hari Minggu saya katakan, kalau kita tidak punya kerendahan hati, sombong, tidak ada tempat di surga. Pengantin perempuan itu lemah lembut, rendah hati. Ya. Sekali lagi, Tuhan tidak mengajar kita logika. Pemimpin agung kita Tuhan Yesus Kristus mengajarkan, belajar kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Logika kita bicara, kalau aku tunduk, aku rendah hati, dia makin jadi menindas aku. Itu logikanya. Ya. Ada pula yang bilang, kalau kamu tampar pipi kiri saya 1 kali, aku tampar kamu 2 kali. Ini tidak mempunyai sikap tunduk, mati dia dalam peperangan. Ini peperangan dahsyat ini. Sebab di sorga peperangan dahsyat itu terjadi. Kalah malaikat yang sudah jatuh itu. Dimenangkan oleh Mikael yang patuh tunduk kepada komandan, yaitu Tuhan sendiri. Kita harus bersikap seperti itu. Punya sifat penundukan. Ya, jangan pakai logika. Belajar. Ya, Tuhan mengajar kepada kita, belajar padaku rendah hati dan lemah lembut. Jangan balas.
jangan melawan orang yang mengadukan. Sabar, doakan. Siapa tahu menjadi orang yang berubah. Kalau tidak mau, hadapi dia dengan lemah lembut. Tidak usah dengan hati yang keras. Mau balas kembali. Ya, jangan terpancing dalam peperangan dengan setan hari-hari akhir ini. Dia pasang strategi begitu rupa, memanas-manasi. Kita tidak usah dipanas-panasi, diam aja, sabar. Ya, saudara yang kekasih, manfaatkan waktu yang singkat ini. Manfaatkan waktu yang singkat ini. Saya mau lanjutkan. Kan sisa sedikit waktu. Bagaimana cara yang baik juga memanfaatkan waktu yang singkat? Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, Ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, iya, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang saling mendekat. menasehati, saling membangun, saling memperbaiki. Ini waktu yang sisa sedikit. Itu yang dimanfaatkan. Kalau iblis memanfaatkan memerangi, bikin perkalian, gontok-gontokan, bikin pertengkaran sini sana, perpecahan sini dan sana. Dia mau supaya tubuhnya Tuhan tidak terbangun. Kita harus tahu ini. Ya, kita ulangi baca Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, Ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. ya. Tetapi marilah kita saling menasihati. Saling menasihati. Ini ada nasihat firman untuk menyatu, bersatu. Tubuh Kristus banyak anggota, tapi satu. Kepalanya satu. Anggotanya banyak, tapi kita terikat. Seperti tubuh kita ini melekat, tidak terlepas. Ada tubuh yang terlepas, ada. Ini bahaya. Kalau dia sampai terlepas, itu berarti dia bukan betul-betul anak Tuhan. Kalau dia betul-betul anak Tuhan, dia akan tetap menyatu. Dan inilah nanti kaki tangan daripada antikris. Karena itu kita harus perhatikan baik-baik. Mari kita baca. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan mendekat, waktu sisa sedikit ini, giat kita melakukan apa? Pertemuan ibadah. Bukan semakin surut. Sesudah masa pandemi lewat, malah orang semakin surut. Mari kita galakkan persekutuan-persekutuan ibadah kita di jemaat masing-masing. Jika Tuhan berkenan, kita diberi kesempatan hidup dengan kekuatan Tuhan. Mari kita bikin dalam skop yang lebih besar. Kita ajak tubuh Kristus yang lain. Yang seperti dikatakan biasa, berbuat satu KKR besar, kebangunan rohani, fellowship atau apa, itu butuh. Jadi perhatikan apa itu menjelang Tuhan datang. Beribadah dengan lebih giat, bukan mundur. Ya. Giat ibadah. Tapi perlu digaris bawah. Ibadah itu juga harus ibadah yang berkenan. Bukan hanya sekedar ibadah. Ke gereja santai saja. Gereja mulai jam 9. Oh, ini baru puji-pujian, biarkan lewat. Tunggu 9:30 sudah mau khotbah baru saya datang. Keliru saudara. Manfaatkan waktu yang sisa sedikit ini, yang singkat untuk giat ibadah. Dari awal, dari pujian, dari penyembahan. Saya selalu mengatakan
kepada pelayan pujian. Saya rindu untuk ditingkatkan, lebih meningkat kehidupan kita. Sehingga pujian yang kita naikkan juga bukan berasal dari bibir kita saja, tapi dari dalam hati yang paling dalam. Keluar satu pujian, satu nyanyian syukur, satu nyanyian memuliakan Tuhan, satu pujian dan penyembahan. Bukan hanya mulut kita mengatakan penyembahan. Sampai dari awal. Kenapa? Karena di sorga tadi tidak ada orang khotbah. Loh, siapa yang khotbah di sorga? Firman itu sudah menjadi kenyataan. Kita lihat, bukan dengan samar-samar. Rasul Paulus mengatakan, aku tidak lihat dari satu cermin yang samar-samar, tapi aku muka dengan muka melihat siapa Yesus itu, Tuhanku yang pernah mati di kayu salib, yang pernah berkorban nyawanya, yang sekarang aku melihat wajahnya mempelai laki-laki itu. Raja di atas segala raja yang penuh kemuliaan. Bukan samar-samar. Face to face, muka dengan muka. Aku memandang dia, dia memandang aku. Aku berhasil mencapai itu, kata Rasul Paulus. Karena aku belajar tunduk, patuh, merendahkan hati kepada komandan itu. Belajar ibadah dengan baik. Roma pasal 12. Ayat 1 dan ayat 2. Karena itu saudara-saudara, Ya, demi kemurahan Allah, ya, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu ya, sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus, Ya. dan yang berkenan kepada Allah. ya. Berkenan kepada Allah itu harus. Ya, terus Itu adalah ibadahmu yang untuk ibadah sejati. yang sejati, mempersembahkan tubuh yang kudus, berkenan. Terus Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, jangan jadi seperti dunia. Dunia yang akan binasa, hancur. Terus tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. berubah oleh pembaharuan pikiran kita. Dibaharui pola pikir saya tentang Tuhan, sorga. Ya, itu dibaharui. Terus Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. jadi ibadah itu bukan serupa dunia. Orang dunia itu asal-asalan. Kekristenan asal-asalan, cuma hadir di gereja tapi pikirannya keluar. Seringkali saya katakan, saya bersyukur saudara-saudara semua mendengar apa jadi arahan saya. HP-mu semua dimatikan, di off, bukan di silent. Di off. Bacalah Alkitab dari Alkitab kertas. Aman. Iya. Orang Kristen ibadahnya sembarangan, asal hadir di gereja, angkat kaki mantuk-mantuk, baca-baca WhatsApp. Ya, asal hadir. Pemimpin pujian sudah menyembah, menyanyi pujian dengan kerendahan hati. Jemaat juga sudah, dia baru datang sesudah mau khotbah. Sebelum doa berkah selesai, dia sudah pulang. Banyak orang Kristen seperti itu. Ini ibadah main-main, nanti ditelan oleh ular naga itu. Ya. Ibadah yang paling baik, ibadah yang kita alami suatu perubahan hidup, keubahan, diubah. Itu ibadah yang berkenan. Kalau tidak ada perubahan hidup, untuk apa kita beribadah? Dimulai dari apa? Dimulai dari lahir baru. Dimulai dari lahir baru. Menjadi manusia lain. Tuhan bilang kepada tokoh agama, wah, pemimpin agama, saya tidak tahu.
Gelarnya apa ini Nikodemus? Saya tidak tahu. Tapi dikatakan dia pemimpin agama Yahudi. Berarti dia tokoh agama. Gampang jadi pemimpin agama, ahli Taurat ini. Tuhan bilang apa ketika dia bercakap-cakap? Tuhan, kalau kau tidak diutus dari sana, kau tidak bisa bikin mujizat ini. Dipikirnya Tuhan ini akan jadi kepalanya besar, dipuji. Kalah. Langsung dibilang, hai Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan baru, tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh, benih firman itu melahirkan engkau, maka engkau akan mati dan tidak sampai kepada hidup kekal. Sebab orang yang hanya dilahirkan oleh ayah ibunya itu manusia fana, mati. Tapi orang yang dilahirkan oleh benih ilahi, firman Allah, dia akan hidup walaupun sudah mati. Dia harus mengalami satu perubahan hidup, lahir baru, itu syaratnya masuk surga. Yang lama sudah lalu menjadi ciptaan yang baru yang terus dibaharui. Jadi ibadah yang berkemenangan, yang harus kita manfaatkan di waktu yang sisa ini lebih rajin. Itu ibadah yang ada perubahan hidup. Kalau enggak, untuk apa? Enggak ada berubah hidupnya. Masuk gereja tok, masuk keluar, ya, enggak ada apa-apanya. Tuhan ingin kita berubah. Saya pun berusaha, Tuhan tolong saya. Ya. Ya. Sesudah kita harus ada hubungan dengan darah yang memperdamaikan. Kalau kita baca di Wahyu pasal 12. Mari kita kembali ke Wahyu 12. Kita ini menang kalau kita punya hubungan dengan darah Kristus. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Jadi kita harus dibenarkan oleh darah anak domba. Menjadi manusia yang diampuni. Manusia yang lahir baru, bukan hanya percaya. Dalam pengajaran tabernakel itu sangat jelas. Pintu gerbang. Saya percaya dan menerima Yesus Kristus lewat Injil yang saya dengar. Tidak cukup saya jadi orang percaya. Saya harus datang kepada Tuhan, menyesali dosa saya, mengakuinya, dan dihapuskan oleh darah Yesus. Dari dulu saya jadi orang jahat, pendosa, sekarang jadi orang benar oleh darah. Karena itu kunci kemenangan. Mengalahkan mereka oleh darah anak domba. Mengalahkan mereka siapa? Iblis. Ya. Roma 3 ayat 23 sampai 25. Jadi orang Kristen bukan hanya percaya terima Yesus, tapi dia harus disentuh oleh darah Kristus. Itu kemenangan. Jadi orang benar. Itu orang Kristen, orang benar. Silakan dibaca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Dan oleh kasih karunia Ya. telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma. Gratis. Terus. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Ya. Dalam darahnya. Jadi pendamaian. Jadi kalau kita percaya itu pintu gerbang, kita menerima Yesus sebagai kepala gereja, sebagai juru selamat, sebagai raja di atas raja, sebagai mempelai laki-laki surga. Ya, kita harus bertobat. Kita disentuh oleh darah Yesus. Dan darah inilah memberikan kemenangan. Kemudian kita masuk di dalam baptisan.
baptisan dalam kematian, menjadi satu dengan Yesus, bangkit dengan Yesus pula. Ya, menguburkan hidup lama, jadi manusia baru yang terus dibaharui. Lanjut kita masuk ke dalam ruang suci melalui pintu kemah yang berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus untuk menuntun kita belajar firman Tuhan. Ya, untuk menuntun kita hidup dalam terang, punya kesaksian, karena dikatakan oleh darah dan oleh perkataan kesaksian. Tolong dibaca ayat 11 dari Wahyu 12. Perhatikan dengan baik. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Ya, Dan oleh perkataan kesaksian oleh mereka. perkataan kesaksian. Artinya kita berkata tentang perubahan hidup kita. Wanita Samaria itu setelah minta air hidup dan Tuhan berikan rohnya itu di dalam kehidupannya. Dia tinggalkan dosa, tinggalkan tempayan lama. Keinginannya tadi mengambil air sumur Yakub yang kata Tuhan nanti kamu haus lagi datang timba. Sekarang dia pergi ke kota Samaria. Lihat, mari lihat. Itu orang yang berbicara tentang hidup saya. Dia tinggalkan tembayang, dia pergi dengan air hidup yang ada, dengan Roh Kudus yang ada. Dia pergi memberitakan. Ya, supaya orang semua jadi percaya di kota Samaria. Lalu mereka sendiri datang dengar Yesus dan katakan, bukan lagi kamu yang omong sama aku ya, tapi aku sendiri sudah mendengar. Itu yang diperlukan kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Ya, kita jadi saksi Tuhan. Bukan ada orang Roh Kudus memenuhi saya, jemaat itu ditakut-takuti. Tuhan berbicara kepada saya bahwa saudara harus seperti ini dan saudara harus ikuti. Kalau tidak saudara bahaya, mati bisa. Ada itu pelayanan seperti itu. Roh Kudus bukan jenis seperti itu. Itu daging. Roh Kudus itu penolong kita, membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu lemah lembut. Roh yang lemah lembut. Roh Kudus itu penghibur. Roh Kudus itu kekuatan. Roh Kudus itu yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Bukan Roh Kudus memenuhi saya bahwa engkau harus seperti ini, kalau tidak berbahaya kamu. Mana ada Roh Kudus seperti itu? Sesat itu, penyesatan. Ya. Jadi darah anak domba dan perkataan kesaksian. Yang kita dipenuhi Roh Kudus pintu kemah untuk lebih lanjut belajar di meja roti. 6 tumpuk. Itu 66 kitab dalam Alkitab. Gambarannya. Kita belajar. Ya. Jadi terang. Roh Kudus memenuhi kita. Kita hidup dalam terang. Kita mengerti firman. Kita ada dalam pengajaran firman Tuhan. Pengajaran, bukannya penginjilan. Kita perlu diajar. Kita perlu belajar. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Lalu kita masuk lebih jauh. Kita memanfaatkan waktu yang ada untuk menjadi pendoa, pujian, penyembahan. Penyembahan. Ya, membakar dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sujud menyembah. Merobek daging kita ini. Penyangkalan diri. Seperti Tuhan tidak menganggap dirinya seperti setara. Diambil rupa manusia. Ini pikiran perasaan kita juga harus sama Kristus. Mengosongkan diri. Tidak menganggap dirinya Allah. Tapi dia mengosongkan diri. Mengambil rupa manusia. Kita juga harus mengosongkan diri. Dalam penyembahan itu merobek daging kita. Lalu kita sampai ke ruang maha suci. Peti yang sudah disalut emas luar dalamnya. Itu gambaran gereja yang sudah sempurna. Akan datanglah tutupannya itu yang dari emas murni. Yang ada 2 kerubion. Gambar dari Allah Tritunggal.
Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga. Kepala gereja duduk di atas tubuh sempurna menjadi satu. Seperti suami dan istri satu. Indah bukan perjalanan gereja Tuhan. Jadi jangan kita potong di tengah jalan. Mari kita belajar taat. Siap untuk masuk langit dan bumi yang baru. Yerusalem baru. Mempelai anak domba. Oh, indah sekali saudara. Mari kita baca ya, terakhir ini ayat ini. Ya. Saya senang sekali dengan firman pengajaran yang mengajari saya. Dan ada sampai hari ini dengan segala kekurangan, keterbatasan yang masih banyak. Ya. Wahyu 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, Ya. yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan. Pengantin perempuan saudara, aduh mempelai anak domba. Mempelai anak domba. Kabar mempelai ini berita mempelai. Ini yang membuat saya lahir baru. Ini yang menguduskan saya. Ini yang mengolah hidup saya. Meninggalkan segala sesuatu melayani Tuhan. Dan sampai hari ini masih diolah. Karena saya masih banyak kekurangan. Itu yang harus kita ada pada kita. Terus dibaca. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi Iya. tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu. Yerusalem turun dari surga, dari Allah. Yerusalem, kota mulia. Itu ada lagu. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Ke situ kita gereja. Mau kemana saudara? Tidak mau jadi mempelai. Itu pengajaran tabernakel. Pengajaran membawa kita ke arah ruang maha suci sempurna. Ya, ke situ kita. Luar biasa kasih Tuhan. Jadi manfaatkan waktu yang sisa. Iblis dibuang dalam geramnya yang hebat itu. Dahsyat. Dia mengejar setiap orang yang bisa ditelan. Tapi kita harus belajar tunduk dalam peperangan ini. Patuh, rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, barang siapa mau jadi mempelai wanita Yerusalem baru. Kita harus dipanggil. Tujuan kita serupa segambar Allah, kata Roma. Itu panggilan gereja. Tuhan Yesus memberkati kita. Dengan segala kekurangan, keterbatasan, masih jauh dari sempurna. Saya membagikan pengajaran firman Tuhan ini. Kiranya jadi berkat. Saudara yang mendengar dimanapun saudara berada. Mari kita menyanyikan lagu ini. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, amin. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari kita serukan, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaib Tuhan, katakan sama Tuhan. Mari serukan, nyanyian dengan sungguh. Besar dan Ajaiblah dengan rasa kagum kepada Allah itu. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh layaklah Engkau Tuhan, layaklah. Oh layaklah Tuhan, Engkau disembah, Engkau dimuliakan. Oh Ramayala besar, layaklah Tuhan, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan.
Ajar kami beribadah dengan benar. Ibadah yang lahir baru dan diubahkan Tuhan. Tidak serupa dunia, hanya rame-rame. Tidak ada keubahan hidup. Sebab rencanamu agung besar bagi kami. Engkau akan menempatkan kami di sampingmu Tuhan, menjadi mempelai wanitamu. Dan Engkau mempelai laki-laki dan kami adalah pewaris dari kerajaan surga. Sebab Engkaulah pemiliknya. Lalu kami menjadi istri daripada Tuhan, anak domba. Kami juga adalah pemilik waris dari kerajaan surga, warisnya. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu indah luar biasa firman Tuhan. Memberikan penjelasan yang baik walaupun disampaikan hamba Tuhan yang tidak sempurna ini Tuhan. Terima kasih. Berkati semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Jemaat yang ada, pelayan-pelayan. Tuhan semuanya diberkati. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus. Urapi kami, kuduskan. Agar Roh Kudus menuntun kami menjadi orang-orang yang lebih jauh mengikut Tuhan. Roh Kudus tidak menakut-nakuti. Roh Kudus tidak mengancam-ancam. Roh Kudus membangun kerohanian kami bersama firman Allah. Itulah dua sayap burung nasar menuju ke padang gurun. Berkati rencana kebaktian kebangunan rohani fellowship tanggal 10, 11 dan 12 Oktober di kota kami ini Manado. Kiranya Tuhan menolong semua kami, hamba-hamba Tuhan. Terutama hamba-hamba Tuhan pembicara. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, mengingat usia yang sudah lanjut. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Kekuatan kami tidak seberapa. Itu janji Tuhan. Pada jemaat Philadelphia, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Engkau kecil. Tapi aku sudah membuka pintu bagimu yang tidak seorang pun bisa menutup. Asal kami tekun menantikan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami persiapkan hidup kami. Untuk tetap memanfaatkan waktu yang singkat. Masuk dalam peperangan rohani. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, tadahkan tanganmu. Terimalah berkat. Segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Berlimpah-limpah. Hari ini. Sampai selamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan menjadi berkat. Terimalah itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab kita. Kita akan berjumpa kembali di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.